Perkenalkan, nama saya Christian Ferinta Surbakti dari jurusan Pariwisata Undri dengan NIM 19011120080. Pada hari ini saya akan membahas studi kasus dari surat laksana paspor dan paspor. Nah, kasus yang pertama yaitu paspor palsu Adeline Lis dan ancaman pidana UU Keimigrasian dengan sumber kompas.com. Penegak hukum didesak untuk mengusut dugaan pemalsuan identitas oleh Adeline Lis, terpidana kasus pembelakan liar yang sempat buron selama 13 tahun. Adeline Lis memiliki paspor dengan nama berbeda, yaitu Hendro Leonardi, sebelum akhir tertangkap otoritas di Singapura pada tahun 2018. Pemalsuan identitas ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau disingkat ICJR, Sustira Dirga, menyatakan pemalsuan identitas yang dilakukan Adeline ini merupakan perbuatan yang melawan hukum. Hal ini diatur oleh UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang kedua selanjutnya adalah kasus surat jalan palsu Joko Dzandra, yang berasal dari sumber kompas.com juga. Sebuah surat jalan yang sempat ramai dibicarakan publik di pertengahan bulan Juli 2001, yaitu ketiganya ada Joko Sergioto Dzandra alias Joko Dzandra atau pengacara Joko Dzandra, Anita Kolopaking, dan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Surat jalan tersebut diduga berfungsi memuluskan pelarian Joko Dzandra yang merupakan narapidana kasus pengalihan hutang atau cesi bank di Bali. Saat itu Joko masih berstatus buronan. Ketiga tersangka pun dijadwalkan menjalani sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jawa Timur secara virtual. Agenda sidang tersebut dari pembacaan dakwa oleh jaksa penuntut atau JPU. Adapun kasus ini bermula ketika surat jalan tersebut ramai dibicarakan oleh publik. Nah, dalam surat itu Joko Dzandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi. Selain menerbitkan surat jalan, Prasetyo juga diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Joko Dzandra. Selanjutnya itu ada kasus dokumen perjalanan tak lengkap 8 WNA terancam di penjara 5 tahun. Itu berasal dari sumber kompas.com. Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai di Karimun mengamankan 8 warga negara asing atau WNA dari berbagai negara yang masuk ke Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau karena tidak memiliki dokumen lengkap dan menyalahgunakan visa kunjungan wisata untuk mencari kerja. Mereka salah satunya berasal dari negara Malaysia, Singapura, Bangladesh, dan India. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda. Penangkapan pertama terjadi di Pulau Muro. Warga melaporkan keberadaan orang-orang di sana. Dan di sana petugas kemudian menemukan 10 WNA yang sedang bekerja merenovasi bangunan milik warga. Saat ini 8 orang itu masih dalam proses pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Mereka diduga melanggar aturan keimigrasian pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan pidana paling banyak denda sebesar 500 juta rupiah. Dari saya tentang studi kasus dari perihal paspor dan surat laksana paspor. Terima kasih.